Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi baqtiftafa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tema kita kali ini tentang zakat profesi. Ada beberapa landasan yang menjadi pijakan hukum tentang dasar ataupun zakat profesi. Ya tentunya nanti mengacu kepada ayat-ayat ataupun hadis, tetapi dalam prakteknya itu beberapa landasan bisa kita mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh para ulama kontemporer, di antaranya tentang peraturan kerajaan di Arab Saudi nomor 8634 tahun 1370 Hijriah, yaitu tentang modal dan hasilnya setiap penghasilan laba pendapatan individu atau perusahaan yang diperoleh melalui tijarah atau bisnis, kemudian juga sinaah industri dan a'mal syakhsiyah wirausaha sebagai objek zakat. Kemudian pada tahun 1984 ada konferensi pertama tentang zakat di Kuwait, yang diantara keputusannya bahwa pendapatan profesional sebagai objek zakat. Juga Undang-Undang Zakat Republik Sudan tahun 1413 Hijriah menyebutkan bahwa wajibnya zakat atas gaji, upah, bonus, dana pensiun, dan penghasilan profesional, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 di NKRI, negara kita, tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 huruf H Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dijelaskan zakat mal meliputi pendapatan dan jasa. Dan juga ada hasil keputusan daripada MUI nomor 3 tahun 2003 bahwasanya zakat profesi itu termasuk dari objek zakat. Profesi yang meliputi berbagai macam pendapatan yang didapatkan oleh seseorang secara rutin tiap bulan, apakah pendapatan gaji, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara definisi zakat yang diambil dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian dan profesi, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama, yang dalam istilah fikih zakat profesi ini disebut al-mal al-mustafad. Dan para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum wajibnya zakat profesi ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya sampaikan yang tidak setuju dulu ya. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat profesi ini. Karena apa? Alasannya tidak ada dalil yang secara definitif menyebutkan kalimat zakat rotib. Rotib ini artinya gaji atau profesi sebagai objek zakat. Tidak ada secara eksplisit disebutkan, baik itu dalam Al-Quran ataupun dari hadis, sehingga ketika ayat dan hadis tidak ada, ya kita tidak mewajibkan. Tradisi gaji tetap atau penghasilan profesi belum ada atau belum dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, dan juga pada masa Abu Bakar dan para khalifah itu ada yang menyebut sebagai rotib jundi.
wa murabitin, artinya gaji tetap tentara. Sedangkan sistem gaji tetap dan penghasilan profesi yang ada di zaman sekarang belum dikenal pada masa-masa awal Islam. Alasan yang lainnya yang kontra, yang tidak setuju, bahwa perbedaan tentang kias hasil profesi dengan mal mustafad, harta yang didapat, termasuk praktek zakatnya, apakah saat mendapatkan atau setelah haul. Mereka mengkritisi, ya nanti akan kita sebutkan, pendapat yang setuju dengan zakat profesi ini memiliki standar yang berbeda. Dari sisi nisabnya itu kalau tiap bulan dikiaskan dengan zakat pertanian, sedangkan kalau dihitung per tahun maka dikiaskan dengan zakat uang ataupun zakat emas. Nah, sedangkan kalau dari sisi miktarnya, bukan kadar yang dikeluarkan zakatnya, ya, bukan dikiaskan kepada zakat pertanian, tetapi dikiaskan kepada zakat harta. Nah, inilah yang menjadi kritikan daripada orang-orang yang kontra. Pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin dijumpai beberapa jenis profesi, tapi tidak dimasukkan ke dalam dalil-dalil yang mewajibkan zakat. Yang ada adalah penyebutan beberapa jenis barang dan komoditas yang dikaitkan dengan profesi petani, pedagang, peternak, dan tambang. Dan juga mereka berpendapat bagi yang kontra ini, yang tidak setuju, analognya seperti sholat. Kalau orang sholat belum pada waktunya, walaupun kaifiahnya sama, misalnya dia menyangka kalau waktu sudah masuk sholat subuh, sehingga dia sholat 2 rakaat. Niatnya sholat subuh padahal belum masuk, maka sholatnya ini tidak sah. Nah, begitu pula kalau seseorang meniatkan untuk mengeluarkan zakat profesi, sementara dia belum mencapai batas minimal atau nisab, sehingga dia belum terkena beban kewajiban. Kalau dia menunaikan dengan label atau niat zakat profesi, maka itu hukumnya tidak sah, tidak memenuhi kualifikasinya, ya, sebagaimana sholat belum pada waktunya. Itulah alasan-alasan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak setuju. Adapun bagi para ulama yang setuju dengan zakat profesi, maka menggunakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran yang memberikan isyarat. Di antaranya Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah sebagian dari hasil atau nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, dan seterusnya. Jadi di antara tafsir yang menyebutkan di sini, di dalam Sahih Bukhari dan di dalam hadis disebutkan ayat di atas dalam kitab zakat dan perdagangan, sedangkan Ibnu Katsir menyebutkan pendapat Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat di atas min thayyibati ma razaqahumullahu minal amal allati iktasabuha, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang dirizkikan oleh Allah, yaitu berupa harta yang mereka hasilkan. Jadi inilah isyarat tafsir dari Ibnu Abbas bahwasanya yang kita dapatkan secara rutin atau tidak dari hasil pekerjaan ataupun dari jasa yang kita alokasikan, kita mendapatkan imbalan, maka itu ada perintah anfiku, infakkanlah di situ. Juga beberapa ulama tafsir yang lain mengatakan, di antaranya di dalam kitab Tilal di Al-Baqarah 267 ini, bahwa nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia, baik yang halal dan yang baik, maksudnya yang halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Ta'ala dari dalam bumi ini, seperti hasil pertanian ataupun pertambangan seperti minyak. Karena itu nas ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada zaman Nabi maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan sunnah Rasul, baik yang sudah diketahui secara langsung
maupun dengan kias, dengan analog ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Al-Mu'minun ayat 4 ketika menafsirkan firman Allah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikan dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kata Imam atau Syekh Sya'rawi menyebutkan bahwasanya makna ayat ini sebagai indikator orang mukmin bukan sekedar membayar zakat, tapi bergerak beraktivitas dalam kehidupan dengan harapan memperoleh penghasilan surplus kemudian membayarkan zakatnya. Karena dalam teori ekonomi Islam, status ekonomi seorang muslim itu ada dua. Yang pertama dia sebagai muzaki, orang yang mengeluarkan zakatnya. Yang kedua sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Maka zakat sebagai sebuah rukun Islam ini bukan semata-mata hanya pada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semuanya punya kemampuan, hampir semuanya bisa dipastikan mampu. Tapi yang perlu untuk dikejar ataupun diobsesikan oleh setiap muslim, kita hendaknya punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Bagaimana caranya? Dengan bekerja ya, karena dengan bekerja itulah seorang akan memiliki kemampuan dan bisa mengalokasikan zakatnya. Kemudian jemaah sekalian, zakat ini diambil dari golongan yang kaya di antara mereka untuk kemudian diberikan kepada kalangan fakir yang membutuhkan. Para profesional dengan ragam profesi yang ditekuni, bila penghasilannya mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan yang pokok bagi yang berpendapatan zakat dari harta neto atau tanpa dikurangi dari hasil bruto, maka tergolong orang kaya. Karena jemaah sekalian, ada satu fenomena yang kontradiksi ya kalau kita menghilangkan kewajiban zakat profesi. Misalnya dalam hal pertanian dan pendapatan ini. Kalau pertanian ini rata-rata sebagian besar ya para petani kita ini kan hidup di bawah kemiskinan. Kalau mereka mengelola harta yang terbatas dan diharuskan untuk mengeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisab, dan nisab pertanian ini kecil, yaitu kurang lebih kalau ada gabah dan ada beras. Kalau beras ini lebih mudah ngitungnya ya, kurang lebih nisab pertanian pada saat dia kurang lebih 520 kg beras. Yang kalau harga beras ini untuk mudahnya dihitung sebanyak 10.000 misalnya, sehingga ketika dia mendapatkan hasil pertaniannya, kalau 520 kg dijual berarti kan seharga senilai 5.200.000. Itu dari pendapatan minimal ya. Nisab kalau dia mencapai panennya sekian, maka dia orang yang bertani ini dibedakan. Kalau dia membutuhkan biaya, maka miktar kadar zakatnya 5%. Tapi kalau dia tak ada hujan, tidak perlu biaya, maka zakatnya 10%. Jadi misalnya 5% dari 5.200.000 berapa ya? Hitungannya 250-an, 60-an ya. Nah, jadi dia yang mengusahakan sedemikian mendapatkan beban yang seperti itu ya untuk mengeluarkan zakatnya. Ini ada profesi ya yang dia bekerja yang tidak seberat petani tersebut ya, itu mendapatkan angka yang melebihi batas pendapatan daripada petani. Nah, itu dari sisi keadilan kok tidak diwajibkan zakat. Nah, itu loh yang ditekankan ya bagi ulama-ulama yang mengharuskan zakat profesi, bahwasanya yang dilihat isi keadilannya. Nah, jadi memang ini pro kontra ya, dan kalau secara pribadi saya lebih memilih untuk berhati-hati dan menyetujui pendapat yang pro kepada zakat profesi, walaupun memang ada perbedaan, masing-masing kita berhak memilih. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Ada nisab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan. Jadi kalau profesi ini bermacam-macam, ada dokter, dosen, perawat, konsultan, guru, pekerja, swasta, trainer, dan lain-lain. Maka dihitung nilainya, pendapatan tersebut dia dapatkan berapa durasi waktunya. Biasanya bulanan. Kalau ada beberapa, atau biasanya kalau tukang pekanan ya, tinggal diakumulasi saja tiap bulan berapa. Kemudian tentang nisabnya, ini senilai 85 gram emas. Ini kalau dikiaskan dengan emas. Kalau kadarnya yang dikeluarkan 2,5%. Waktu dan caranya bisa diakumulasi 1 tahun, bisa juga dibayarkan setiap bulan yang disebut takjil atau mensegerakan zakat, atau juga setiap tahunnya. Jadi ibaratnya kalau di setiap bulan berarti dicicil ya, sehingga dalam hal ini pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Qurtubi dalam kitab beliau Fiqhus Zakat. Jadi kitab ini merupakan disertasi beliau di Al-Azhar yang mendapatkan nilai mumtaz atau kumlot, sehingga insya Allah dari sisi ilmiah tidak diragukan lagi ya tentang kualitasnya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya menghitung zakat ini bisa dengan bruto atau dengan neto. Kalau dengan bruto adalah penghasilan kotor, dia dapat berapa tanpa dialokasikan dari sisi pengeluaran, langsung dikeluarkan berapa, yaitu 2,5%. Kemudian ada juga dipotong operasional kerja, transport, dan juga biaya makan minum di kantornya. Yang ketiga, dihitung dari penghasilan neto. Jadi misalnya kalau sudah saya sampaikan di situ ilustrasinya ya, contoh orang yang mengeluarkan zakat dari penghasilan bruto ya. Contoh seorang dapat gaji atau honorer atau penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai misalnya 3.750.000 rupiah kali 12 bulan berarti 45 juta. Sedangkan nisab emas 85 gram, yang mana kalau dihitung ya, ini barangkali dulu, kalau sekarang sudah 1 jutaan lebih ya. Kalau berdasarkan ini 1 gramnya 500.000, kalau sekarang ya berarti 2 kali lipat ya. Kalau sekarang berarti kalau 1 juta nisabnya 85 juta, jadi semakin tinggi. Kalau berdasarkan nilai ini misalnya 500.000, maka dia telah mencapai nisab selama 1 tahun. Berarti kalau dikeluarkan 2,5% kali 3,750 ribu tersebut, dia bisa membayar tiap bulan, istilahnya takjil zakat, dia mencicil zakat tersebut 93,750. Sedangkan kalau diakumulasi 2,5% kali 45 juta itu sama dengan 1.125.000. Ini kalau bruto ya. Sedangkan kalau setelah dipotong operasional kerja, maka ilustrasinya seperti dia mendapat pendapatan 1 bulan 4 juta kali 12 berarti sama dengan 48 juta, sehingga nisabnya kalau dihitung 500.000 adalah 42,5 juta, maka di dalam hal ini masih melebihi nisab. Jadi dia dalam hal ini setelah dikurangi biaya transport dan juga biaya di tempat kerja tadi sudah masih mencapai, maka bisa dibayarkan tiap bulan 100.000 atau 1 tahun sekali 1,2 juta. Sedangkan kalau berdasarkan penghasilan neto, yaitu dikurangi, dalam ini dikurangi setelah nisab. Jadi seorang yang mendapatkan gaji misalnya 7 juta kali 12 bulan 84 juta, setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, maka dia masih menyimpan atau masih ada uang 5 juta, maka kali 12 ada 60. Sehingga dalam hal ini setelah dikurangi ya, 5 kali 2,5% dalam 1 bulannya, dia mengeluarkan 125.000. Kalau dihitung 1 tahun berarti kali 60 juta kali 2,5%, 1.500.000. Jadi inilah sekedar ilustrasi ya, yang
sekali lagi dalam hal ini kita hormati pendapat-pendapat yang berbeda. Silakan kita mau memilih yang pro, yang kontra, monggo tafadhol, tetapi kita hendaknya perlu untuk ya memilih dengan hati kita. Jangan-jangan kalau kita menghindar ya, karena bagi mereka yang berpendapat kontra ini, zakat ini dari tabungan ya, bukan dari pendapatan. Dan juga kalau misalnya seseorang ya mendapatkan 5 juta sementara kebutuhannya 4 juta, ini juga agak sulit menghitungnya. Jadi memang kata Syekh Qaradawi lebih gampangnya sebelum dikurangi macam-macam dikeluarkan dulu zakatnya. Karena kalau dia mengeluarkan sesudah dikurangi kebutuhan pokok dan lain-lain habis ya, walaupun banyak, karena logikanya semakin orang mendapatkan pemasukan yang banyak, semakin pengeluarannya juga banyak. Nah, kalau dulu saat pendapatannya sedikit cukup makan dengan lauk yang seadanya, kalau beli di warung yang warung sederhana, bukan sederhana Padang ya, sederhana biasa maksudnya. Tapi ketika sudah pendapatannya banyak, harus di restoran, harus di menengah ke atas dan lain-lain. Jadi semua kembali kepada etikat baik kita sendiri-sendiri. Apakah kita ingin supaya diposisikan sebagai muzaki ataukah sebagai orang yang mustahik. Nah, semuanya kita punya keinginan ya supaya jadi muzaki dengan upaya dan juga dibantu dengan doa-doa kita. Demikianlah ya pikir ringkas tentang zakat profesi. Semoga bisa memberikan semangat kepada kita, terutama di bulan Ramadan. Kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan. Kita hitungnya haul itu adalah tahun Hijriah, bulan-bulan atau tahun-tahun Komariah. Kalau Ramadan tahun lalu kita mengeluarkan, maka Ramadan tahun ini sudah kita keluarkan. Monggo ada yang bertanya atau ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi tentang zakat profesi ya. Yang profesi itu kan udah jelasnya pegawai negeri, guru, dokter dan sebagainya. Sekarang kalau orang nggak punya profesi tapi punya pendapatan, dia kerjanya serabutan misalnya gitu, kan profesinya nggak jelas itu, tapi dia punya pendapatan. Nah itu gimana tentang zakatnya? Itu satu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pemilihan tadi ya. Kita milih yang mana gitu ya. Karena dua-duanya ada dasarnya gitu. Ini kan kalau hati-hati, kita hati-hati ya mestinya kita milih ikut yang pro ya. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Apakah kalau kita milih yang tidak, itu kita berdosa nggak gitu dengan pendapatan kita? Itu pertanyaan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yang praktisnya. Misalnya zakat harta kita tadi misalnya nisabnya untuk emas 85 gram gitu ya. Kemudian kita punya tabungan misalnya 100 juta misalnya. Jadi nisabnya 85 juta. Itu untuk zakatnya itu 85 juta. 2,5% dari 85 juta atau dari 100. Itu makasih Ustaz. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, jadi kita tidak melihat kepada orang itu profesinya pada bidang tertentu ya, ataupun pada bergerak pada sektor tertentu, serta rutin atau tidak. Yang kita lihat menjadi standar acuannya adalah pendapatan yang dia dapatkan, baik itu bulanan ataupun bulanan tadi ya, yang lebih umum dihitung bulanan ya supaya memudahkan ya. Jadi walaupun ada seseorang yang secara status ya misalnya ya, akuntan misalnya dia honorer di sebuah instansi, nah, tetapi dia punya pendapatan yang rutin, maksudnya yang ini ya, yang besar, yang lebih nisab, maka
dia juga tetap harus mengeluarkannya. Bagi yang tadi ya, bagi pendapat yang mengatakan pro tadi ya. Jadi kita tidak melihat status dia apakah guru, apakah dosen, ataukah dokter, ataukah yang lainnya ya. Kadang-kadang ada dokter umum yang lebih banyak pendapatnya dari dokter spesialis misalnya. Jadi kita bukan melihat statusnya, tapi yang kita lihat menjadi objeknya itu hartanya itu. Al-mal al-mustafadnya itu harta yang didapatkan oleh seseorang, itulah yang kita lihat. Kalau dia mencapai nisab, maka dia terkena zakat. Kalau belum mencapai ya tidak kita kenakan. Kadang-kadang orang yang bisa disebut tidak punya profesi itu ngapunten ya, istilahnya dulu kan Markus ya, maklar kasus. Jadi itu justru banyak pendapatannya ya, atau maklar tanah, maklar ini ya, dia berapa itu fee marketing gitu ya, paling enggak ya tergantung kesepakatan lah ya, dari angka sekian miliar tanah yang dijual dia mendapat 1% saja sudah banyak sekali. Nah itu rutin misalnya ya, dia dalam 1 bulan hanya kerja sekali dan hanya ya share informasi, ternyata rezeki masuk. Nah 1% dari 1 miliar berapa? Banyak. 100 ya, kok sampai 10 juta. Nah, 10 juta ya. 10 juta misalnya ya. Jadi kalau itu berarti dia mengeluarkan, dihitung berdasarkan pendapatannya pada bulan itu. Jadi itulah yang tidak melihat pada profesi tertentu, tapi melihat pada pendapatan yang dia dapatkan. Nah, sedangkan tentang perbedaan pendapat yang sudah saya sampaikan, jadi saya menyampaikan pendapat dan alasan-alasannya ya. Jadi monggo silahkan kita memilih yang mana. Seandainya kalau kita misalnya memilih pendapat yang tidak setuju, mereka yang mengatakan tidak setuju itu juga punya semangat untuk berinfak. Kalau memang kita nggak setuju, monggo silahkan, tetapi punya semangat untuk berinfak. Apakah dihitung bulanan ataukah dihitung tahunan, tapi niatnya infak. Niat infak untuk membersihkan pendapatan yang dia dapatkan. Nah, jadi itu solusinya untuk semangat berinfak. Apakah dia bulan ataukah seperti ini Ramadan, saya infak 2,5%. Allah alam ya. Apakah Allah menganggap yang namanya fikih itu seperti itu ya. Fikih ini kebenarannya relatif. Tidak boleh kita klaim yang pro itu benar, yang kontra salah, yang kontra benar, yang pro salah, tidak boleh. Ini semuanya ijtihadiyah, berangkat dari perspektif yang sama-sama berusaha untuk dekat mendapatkan mencapai kebenaran. Kalau kebetulan betul-betul benar, maka nanti pahalanya 2. Kalau salah ya pahalanya 1. Jadi semuanya di sini bukan dosa dan tidak, tetapi kaitannya tepat atau tidak, dan dosa dan tidak itu bukan wewenang kita. Para ulama dulu tidak memvonis kalau tidak melakukan ini dosa dan sebagainya, tidak langsung, tapi mereka menggunakan pakaran-pakaran ilmiah, kemudian diberikan peluang ataupun kesempatan kepada kita untuk memilihnya ya, dengan pengetahuan tentunya, dengan ilmunya. Nah, sedangkan kalau tentang zakat tabungan ya, di rekening, dan memang betul-betul itu zakat kita, bukan titipan ya. Kalau kita punya uang 100 juta dan melebihi nisab 85 gram atau 85 juta, yang dihitung ya 100 juta. Jadi 85 gram itu batas minimalnya, atau apa ya bahasanya, nisab itu ya kadar minimal untuk terkena beban zakat ini. Artinya kalau dia kurang dari itu berarti tidak wajib. 85 gram ini 85 juta misalnya, dan dihitung sudah Ramadan ini tahun lalu, sekarang masih ada. Jadi ini juga tergantung itikat baik dari orang yang punya rekening. Kalau dia punya niat memang untuk mengalokasikan zakatnya, dia tetapkan, dia tidak belanjakan. Dan rekeningnya jangan hanya dihitung jadi satu bank saja ya. Kita mungkin punya beberapa bank alternatif sebagai bentuk cadangan. Kadang-kadang ada bank tertentu karena sistem misalnya ya, terus dianggap
itu sebagai sebuah kelalaian ya. Ada beberapa kasus, ada kawan-kawan yang di bank yang qualified, tetapi ada pihak tertentu, orang dalam atau orang lainnya Allah alam, tapi saldonya berkurang misalnya, atau ada penipuan seolah-olah dia CS, padahal dia penipu ya, dan saldonya berkurang banyak misalnya. Ini kan kasuistik ya. Jadi untuk berjaga-jaga maka dibagi menjadi beberapa bank, diakumulasi jumlahnya mencapai lebih dari 85 juta, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kalau 100 juta berarti kali 2,5%. Jadi standarnya itu harta yang kita miliki di jumlah tabungan itu. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, untuk zakat profesi tadi itu diserahkannya ke siapa nih? Karena saya selama ini setiap bulan menyisihkan zakat tersebut, cuma masih belum bisa salurkan. Oke, terima kasih. Diserahkan ke siapa? Yaitu ke amil zakatnya. Saya juga amil zakat masuk, maksudnya saya ikut terlibat dalam lembaga ya yang relawan, maksudnya nanti bisa saya juga bisa. Jadi keambil zakat yang sudah terverifikasi oleh pemerintah, yang ada yang menghidup ke Basnas, ada yang Lasnas ya. Jadi ini ada sertifikasinya, baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi, mungkin tingkat kabupaten kota juga ada. Mereka itu yang disebut ambil. Kalau kita titipkan ke panitia zakat di masjid itu juga boleh, tapi mereka ini sifatnya panitia sementara ya, tidak bisa disebut amil. Bedanya di mana ya? Bedanya kalau amil yang resmi, amil zakat yang resmi itu dengan legalitas pemerintah, ini tentunya ada auditnya ya, ada laporan pertanggungjawaban dan alokasinya. Jadi dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat, wal amilina 'alaiha, yaitu para amil yang bekerja untuk mendedikasikan dirinya mengelola zakat, itu punya hak maksimal itu 12,5% dari 100% pendapatan zakat. Maka gaji operasional untuk las itu maksimal 12,5, nggak boleh lebih dari itu. Itu bagi amil yang resmi. Bagi amil yang tidak resmi, kepanitiaan di masjid-masjid, maka mereka tidak berhak, apalagi kalau hanya temporer 1 tahun sekali di bulan Ramadan mengkolek zakat fitrah misalnya ya. Nah, zakat fitrah ini berbeda alokasinya dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk 8 golongan, mulai daripada fakir, kemudian miskin, kemudian mu'allaf, al-ghorimin, ya orang yang hutang, ibnu sabil, fisabilillah, orang yang budak, kemudian juga amil tadi. Nah ini untuk zakat mal, alokasi 8 asnaf ini. Tetapi kalau zakat fitrah itu alokasinya hanya untuk fakir miskin saja, bukan untuk 5-6 yang lainnya. Nah, itulah bedanya. Nah mereka ini orang yang ada atau panitia di masjid hanya temporer, maka mereka bukan untuk mendapatkan itu. Nah kecuali kalau dalam hal ini zakat mal ini alokasi ke masjid-masjid ini para ulama beda pendapat. Bagi yang setuju menggolongkan masjid ini fisabilillah, termasuk di jalan Allah. Misalnya untuk perpustakaan di masjid yang dengan itu uangnya bisa berkembang. Maksudnya bisa manfaat ya. Ada las khusus yang sudah berbasis nasional, itu memfokuskan pola alokasinya Pak beasiswa. Adik kita ya, anak-anak kita yang studi S1 sampai S3 dalam dan luar negeri itu bisa diambilkan dari situ. Ya, itu sudah menjadi ini ya, sudah mafhum, disepakati dan tidak ada masalah. Jadi itu termasuk juga fisabilillah, di jalan Allah yang itu luas maknanya. Jadi kembali ke siapa diserahkan, bisa diserahkan, dititipkan, atau kalau kita mau langsung boleh silahkan. Kita berikan kepada orang-orang yang mereka terima ini bukan termasuk orang yang berada di tanggung jawab kita.
Jadi harta zakat ini tidak boleh diterima untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita ini wajib kita ayomi. Tidak juga untuk orang tua kita, yang kita wajib untuk membantunya ya, ketika mereka sudah tidak mampu bekerja, kita anak harus memberikan. Nah, kalau kepada saudara masih boleh, karena saudara ini bukan berada di tanggung jawab kita masing-masing. Kalau keluarga ada saudara yang kebetulan mustahik, itu lebih berhak untuk menerima zakat kita daripada dia ngemis sana sini, utang sana sini. Kita mampu, kenapa kita nggak memberikan uang zakat kepadanya? Kalau kita hibahkan itu lebih baik. Nah, jadi kalau zakat ini kan wajib, kalau hibah atau infak ini ya ibaratnya tahu ataupun dianjurkan, disunahkan. Nah, tapi sebagian mengatakan begini ya, ini boleh kita terima, boleh tidak. Kita memberikan zakat dengan fasilitator itu lebih dianjurkan untuk menjaga keikhlasan dan supaya tidak ada ikatan jasa antara kita dengan penerima zakat. Kalau kita berikan langsung, maka ada kesan kita berjasa kepadanya, orang itu punya utang jasa pada kita, sehingga kita tidak objektif dalam bermuamalah dengan dia. Tapi kalau kita titipkan kepada amil zakat, kemudian dialokasikan, walaupun penerimanya sama, kita punya tetangga misalnya, terus kita misalnya kepada panitia zakat ambil tadi, Mas tolong ya nanti sebagian dialokasikan kepada tetangga saya misalnya, boleh saja, ada pesan sponsor begitu ya. Tapi kan si penerima nggak tahu kalau kita yang memberikan zakat, sehingga dia tidak timbul perasaan tidak nyaman dan dia dengan kita yang seolah-olah dia utang jasa. Nah, itu saya kira teknis sah-sah saja. Tapi kalau misalnya kalau kita beri langsung ya, sebagaimana ada di Madura ya, seorang pejabat publik yang mengumpulkan jamaah sholat, dikasih satu orang 300.000 jamaah. Berbondong-bondong, masjidnya nggak muat, 300.000 satu orang. Nah, itu kan nggak tahu, nggak terverifikasi yang datang ini orang mampu, orang miskin, orang kaya, orang ini kan nggak ada verifikasi termasuk 8 asnaf atau tidak. Nah, jadi saya kira itu risiko. Sekarang juga ada di Gunalgi. Kalau dulu tahun lalu ada ya di Gunalgi itu terawih, satu terawih itu satu orang dikasih 50.000. Sekarang ya masih ya gaji Sulaiman ya bosnya orang. Jadi berbondong-bondong, katanya berkejalanan zamannya sampai 20.000 yang datang ya, hanya untuk mendapatkan uang 50.000. Kalau subuh dia jamaah mendapat uang lebih sedikit, 20.000. Kata saya harusnya kebalik lah ya, subuh ini kan lebih berat ya. Tapi ya nggak tahu mereka punya uang. Nah, itulah orang yang kalau dikasih instan berbondong-bondong. Nah, tapi kalau nggak instan, mikir-mikir 27 derajat berapa ya, dia nggak tahu. Ada uang 27 derajat jauh lebih 50.000. Nah, itulah manusia. Allahuakbar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.